Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. So, di video kali ini saya mau cerita dikit aja soal sebuah HP yang baru aja saya pakai beberapa minggu terakhir, yaitu adalah Poco X7 Pro. Nah, mungkin disclaimer di awal ya, kalau ini mungkin bukan sebuah video review dari HP ini yang paling lengkap yang kalian bisa temui di YouTube. Soalnya di video ini saya cuma akan bahas yang menurut saya penting aja. So, ini mungkin adalah video review yang ya sesuai preferensi saya aja gitu, dan memang biasanya juga seperti itu kan. Oke, langsung aja kita mulai untuk menceritakan Poco X7 Pro ini. Ya, mari kita mulai dari desain dan bodi HP ini yang buat saya tuh jadi poin plus tersendiri ya. Bukan dari material bodinya yang masih polikarbonat atau plastik, karena jelas itu bukan material terbaik buat harga segini, melainkan karena tampilan belakang HP ini tuh yang simple banget. Saya doyan ngelihatnya. Beda dengan Poco X6 Pro tahun lalu atau Poco X7 yang lebih murah, Poco X7 Pro punya desain kamera yang lebih simple aja gitu. Cuman 2 buletan aja, dilihatnya juga nggak terlalu intimidatif ya. Dan kalau kita pakai casing, juga makin low profile lagi penampilannya. Desain kayak gini tuh mengingatkan saya pada Poco Pad yang juga punya 2 buletan kamera di belakang, dan saya suka banget. Terus soal bodi plastiknya tadi, seperti yang saya katakan, ini bukan bahan yang paling solid yang bisa kita temui di sebuah smartphone. Dan kalau kita pencet-pencet bagian back covernya, kita bisa menemui bagian-bagian yang empuk, nyoy-nyoy gitu kalau dipegang. Kalau kita pencet-pencet dia agak ya empuk, kenyal-kenyal gitu ya, karena dia bukan bahan metal atau kaca yang lebih solid. Tapi dengan bagian plastik ini, kita bisa mendapatkan sebuah HP yang ringan banget, padahal dia membawa baterai 6000 mAh. Sebuah baterai yang nggak kecil itu, gede banget untuk kapasitasnya, tapi dia bisa ringan. Nanti kita bahas soal baterainya gimana ketahanannya. Tapi overall ya, soal desain saya suka karena mainly dia simple, dia low profile, dan ya dia kayak HP yang ramah aja gitu, kayak nggak terlalu kelihatan gahar, padahal dia menyembunyikan spesifikasi yang kenceng banget ini. Terus kita pindah ke bagian depan, dimana kita tuh bakal disuguhi layar yang cakep banget ya, luasnya 6,67 inch, panel AMOLED, resolusinya 1,5K, ini tuh di atas Full HD biasanya ya. Resolusinya 120 Hz, dan diperkuat dengan coating Gorilla Glass 7e. Dipakai buat nonton itu enak, warnanya cerah, dan tetap terang ya di bawah sinar matahari, smooth juga buat main game. Pokoknya saya nggak ada komplain lah soal layarnya ini. Yang juga pastinya nggak pernah dikomplain di HP-HP Poco adalah spek mesinnya, yang kali ini pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra, RAM 12GB, dan internal storage setengah tera atau 512 GB. Gede banget tuh. Diukur pakai Antutu, HP ini dapat skor 1,6 jutaan. Sebuah skor yang tinggi banget ya buat kelas HP menengah. So, silakan mau pilih install game apa aja, harusnya bisa dimainkan dengan lancar di HP ini. Walaupun mungkin di beberapa game yang kelas berat banget itu nggak bisa rata kanan ya, kayak HP kelas atas. Tapi buat sebagian besar orang, saya sih yakin banget HP ini udah cukup pol. Di sini saya yang bukan gamer cuman pakai HP ini buat main ROMC atau Ragnarok ya, dan Genshin Impact dengan settingan recommended-nya. So far saya nggak ada keluhan, lancar-lancar aja ya. FPS-nya juga tetap stabil selama 1 jam main, tapi mungkin kalau dipaksain ke settingan grafis tertinggi dia bakalan naik turun FPS-nya. Soal suhu juga masih aman, saya masih oke aja pegang HP ini buat ngegame sejam, even tanpa casing. Untuk daya tahan baterai 6000 mAh-nya juga so far awet buat saya, seharian di kantor bisa nggak ngecas dari pagi sampai sore. Saya tes main ROMC 30 menit itu menghabiskan baterai sekitar 15%, Genshin settingan recommended itu sekitar ya 7-10%, nonton YouTube 30 menit cuman 4-5% aja, awet banget. Kalaupun kita kehabisan baterai HP ini di tengah jalan, ngebut banget sih untuk ngisi baterainya dengan charger 90 watt bawaannya, dimana 50 menitan aja itu udah bisa full charge, jadi nggak usah lama-lama lah nungguin. Poco X7 Pro pakai HyperOS versi 2 dengan basisnya itu Android 15. Feels-nya sih sama ya kayak HP-HP Xiaomi lainnya, penuh fitur di sana-sini, rame bloatware pas pertama kali beli, dan pastinya ada iklan di aplikasi bawaan. Fitur lain seperti NFC dan infrared remote juga tetap ada di HP ini, so nggak ada yang dikompromiin. Palingan di sini nggak ada jack audio 3,5 mm aja sih. Tapi kali ini, Poco X7 series itu punya sesuatu yang baru. Baru, sekarang dia punya IP68 yang berarti nggak cuma kena cipratan,
si Poco X7 Pro ini juga bakalan tetap selamat kalau misalkan kecemplung di kolam renang, WC, atau air tawar lainnya. Kalau air laut saya nggak nyoba ya. Terakhir saya mau bahas soal kamera, di mana Poco X7 Pro punya kamera belakang 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan 20 megapiksel. Hasilnya kalian coba lihat dulu aja, baru nanti saya ceritain impresi saya. Oke, jadi ini adalah hasil kamera belakangnya Poco X7 Pro. Dan di kamera belakang yang utama ini resolusi maksimalnya adalah 4K 60 fps. Cuman di pengetesan kali ini saya tuh cuman pakai Full HD 30 fps. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai Full HD 30 fps, kita tuh nggak bisa pindah-pindah lensa ke ultrawide gitu, karena ultrawide-nya cuman bisa Full HD 30 fps. Jadi sekarang kita coba aja lihat yang ultrawide-nya. Nah, kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan kita pakai yang Full HD 30 fps atau 4K gitu ya. Full HD 60 fps atau 4K, itu ya kita nggak bisa pakai ultrawide-nya gitu. Jadi ya mau nggak mau cuman bisa pakai yang kamera utamanya aja gitu deh. Untuk kamera utamanya sebenarnya udah cukup oke, stabil juga. Cuman untuk yang ultrawide saya rasa tadi waktu di display kayak agak jomplang ya kualitasnya dibandingkan sama kamera utama ya. Jadi kayak kurang tajam aja gitu, kayak lumayan burik. Yaudah, kita ke kamera depan deh. Let's go. Ya, jadi ini adalah kamera depannya Poco X7 Pro. Dan sama seperti kamera ultrawide-nya tadi, kamera depan itu cuma bisa di Full HD 30 fps doang. Jadi nggak bisa Full HD 60 fps, nggak bisa juga 4K, itu nggak bisa. Jadi ya memang kamera depan sama ultrawide-nya agak-agak kentang ya di HP ini. Tapi ya memang ini bukan HP kamera ya, ini kan HP performance gitu, HP yang buat kenceng-kencengan, buat ngegame-ngegamean. Nah itu, jadi ya terima aja. Oke deh. Nah ini kalau kalian penasaran sama hasil terbaiknya, jadi ini adalah 4K 60 fps hasil terbaik dari Poco X7 Pro. Cing, jadi model cing, model. Asik. Fokus cing. Tes fokus. Low angle ucing. It's ya. Nah, setelah kalian lihat gimana hasil foto dan video dari HP ini, kalau buat saya pribadi nih, untuk sebuah HP di harga 4,5 juta, Poco X7 Pro ini kameranya B aja. Nggak terlalu bagus banget, tapi ya nggak jelek-jelek banget sih. Tapi nggak ada yang spesial gitu. Masih ada HP-HP lain yang lebih spesial buat saya kameranya. Mungkin mainly karena warna yang dihasilkan dari kamera HP ini tuh nggak terlalu pop out ya. Jadi kayak ngelihat itu boring aja gitu untuk hasil-hasil fotonya menurut saya. Tapi kalau buat sebuah HP Poco yang notabene dia adalah HP performance ya, yang brandingannya itu adalah HP kenceng-kencengan, bukan bagus-bagusan kamera, ya kamera Poco X7 Pro ini menurut saya udah yang bagus ya untuk sebuah HP Poco, karena dia bisa menangkap hasil kamera dengan oke, dan ya masih bisa diandelin sebenarnya untuk sehari-hari gitu. Cuman buat saya yang kamera banget gitu ya untuk sebuah HP, ini sih kurang sih. Tapi kalau buat kalian yang pengguna Poco selama ini, saya yakin kalian akan senang sama kamera HP ini. So, kesimpulannya untuk harga 4 jutaan yang kita bayarkan, Poco X7 Pro buat saya adalah salah satu opsi terbaik yang bisa kalian dapatkan saat ini. Dia punya tampilan desain yang simple, low profile, layar bagus, spek hardware yang selalu nggak pernah nanggung,
baterai awet, dan kamera yang hitungannya sebenarnya bagus ya buat HP gaming. Apalagi sekarang Poco X7 series itu udah punya rating IP68 anti air dan debu. Merasa makin mahal aja gitu HP-nya. Satu-satunya yang bisa menghalangi kalian beli HP ini adalah, kalau menurut saya nih ya, HyperOS-nya, yang selalu saya bilang itu sesuai selera masing-masing orang. Selebihnya, saya masih sangat bisa merekomendasikan HP ini buat kalian yang mungkin lagi cari HP baru buat lebaran atau buat pulang kampung nanti. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini sama Poco X7 Pro ini. Kebetulan udah panas ya di belakang ini, udah mulai keringetan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update. Poco X7 Pro, yeah!